Mawar, gumam saya dalam hati, sambil meneguk bir lagi. Jika Anda mengatakan kata itu sekali lagi, saya akan memukul Anda dari bangku itu, kata Joey, sambil menjatuhkan gelasnya ke bar. Sepertinya saya bukan satu-satunya yang mencoba untuk menenggelamkan kesedihan saya, tapi saya setengah gagal karena ini hanya bir kedua saya. Mungkin saya harus beralih ke minuman keras seperti Joey. Dia tampaknya sedang dalam proses untuk tidak mengingat malam itu. Aku tak percaya aku membiarkannya keluar dari sini. Dia mungkin akan pulang ke tunangannya. Seharusnya aku menjelaskan bahwa tidak ada lagi tunangan dalam hidupnya. Dia mungkin miliknya kemarin, tapi dia milikku malam ini. Saya melumuri vagina dan mulutnya dengan air mani saya dan menandainya sebagai wilayah saya. Dia tidak mengetahuinya, tapi sekarang dia milikku. Semakin cepat dia menerimanya, semakin baik. Sial, saya bahkan tidak tahu nama belakangnya. Semua orang yang saya tanya di bar tidak tahu siapa dia. Sial, aku mengusap-usap rambut kusutku. Mencoba melepaskan ketegangan. Aku bahkan belum mengenal gadis ini selama 10 jam dan aku merasa kacau. Dia membuatku berputar tidak seperti sebelumnya. Dan itu begitu kuat dan cepat sehingga aku tidak bisa menahannya. Aku mengacaukannya, kataku pada Joey, sambil menoleh ke arahnya yang sedang mengutak-atik kertas di botol birnya, melepasnya dan memasangnya kembali. Ya, kamu melakukannya. Kamu mengejar sesuatu yang tidak bisa kamu miliki dan tidak seharusnya kamu inginkan, katanya, matanya yang hijau tua menatap mataku. Sesuatu seperti pemahaman muncul di dalamnya. Saya bertanya-tanya apakah dia lebih banyak berbicara tentang dirinya sendiri daripada tentang saya. Aku tidak bermaksud mengacaukannya dengan bersama si pirang kecilku. Maksudku aku mengacaukannya dengan membiarkannya lolos dari jariku malam ini. Aku tidak suka perasaan tidak tahu di mana dia. Itu tidak cocok denganku. Malam, Pak Polisi. Apa yang bisa saya bantu malam ini, kata bartender. Ia menarik perhatian saya ke cermin di belakang bar. Dan saya melihat polisi berdiri 5 meter di belakang Joey dan saya. Joey tersentak, dan saya melihat dia memegang erat gelas kosong di tangannya. Nah, bukankah itu menarik? Saya harap ini tidak seperti yang saya pikirkan. Saya masih belum yakin bagaimana perasaan saya tentang polisi Lau Anderson, putra wali kota. Wali kota menamai anaknya Lau. Seolah-olah dia tahu bahwa suatu hari nanti dia akan memanfaatkannya, dan itulah yang membuat saya khawatir. Siapapun yang berada di bawah kekuasaan wali kota Anderson adalah orang yang harus diawasi. Saya dengar dia dulunya adalah seorang detektif besar di Boston sampai ayah wali kota menyuruhnya pulang. Dan dia sendiri menjadi polisi. Lau bukanlah tipe orang yang saya kira akan dipilih Joey, atau sebaliknya. Joey memiliki rambut hitam legam, begitu gelap hingga hampir biru. Kadang-kadang dia akan menorehkan warna-warna liar yang sesuai dengan tato yang ada di pundak dan punggungnya. Dia selalu mengenakan celana jeans, sepatu bot, dan kaos yang sederhana. Dan tidak pernah memakai riasan wajah atau apapun yang berbau feminin. Saya kira saya selalu berpikir dia akan memilih seorang pria pengendara sepeda motor bertato. Atau mungkin wanita pengendara sepeda motor bertato. Saya tidak mengajukan banyak pertanyaan padanya. Tapi saya tidak pernah berpikir dia akan memilih pria yang baik seperti Lau Anderson. Hanya memeriksa keadaan, jawabnya, namun matanya tetap tertuju pada punggung Joey. Dia berpura-pura tidak ada di sana. Sampai dia berbicara padanya. Apa kabar, Joey? Joey, sial. Ini tidak baik. Saya berharap dia berdiri dan menatap wajah Lau,
tapi dia hanya mengangkat tangannya, mengacungkan jari. Dia masih belum berbalik dan menolak untuk menatap matanya. Joey, permen, tidak. Manis, saya mencoba mengatakan sesuatu, tetapi dia memotong pembicaraan kami berdua. Apa yang kau lakukan di sini, Anderson? Saya yakin membuntuti itu melanggar hukum. Saya melihat leher polisi bergerak-gerak. Bar menjadi sunyi senyap karena semua orang memperhatikan apa yang terjadi. Tampaknya hal itu membuat polisi tidak nyaman, sampai dia memecah kesunyian. Jake, adik saya ada. Saya pikir mereka datang ke sini malam ini, kata Lau sambil melihat ke arah bartender. Dia dengan pesta lajang itu. Itu pasti mereka. Jika saudara perempuan Lau ada di pesta lajang itu, saya menyadari bahwa saya mungkin punya cara untuk mengetahui siapa mawar saya. Saya mulai berbicara, tapi kata-kata berikutnya sangat mengejutkan saya. Dia adalah pengantin lajang. Tiba-tiba saja semuanya terasa pas. Kenangan yang jauh tentang putri wali kota yang pulang dari kampus untuk menikah dengan pengacaranya, Scott, membuat saya merapatkan gigi saya begitu keras hingga saya heran gigi saya tidak retak. Scott dan saya kembali berpisah, dan sejarahnya tidak terlalu bagus. Pria itu bajingan sombong yang berpikir bahwa tindakannya tidak kotor, dan dia sama busuknya dengan wali kota. Dua orang yang bajingan, mereka berdua. Setidaknya saya tahu di mana saya bisa menemukannya sekarang. Dia ada di rumah wali kota atau di rumah keluarga mereka. Jika dia ada di rumah Scott, aku akan membakar tempat itu sampai rata dengan tanah dengan Scott berada di dalamnya. Mereka pergi dari sini sekitar 2 jam yang lalu, kata Swan, sambil menuangkan segelas whisky murah untuk Jim di ujung bar. Baiklah, saya hanya ingin mengecek sebelum pulang ke rumah. Joey menggerutu mendengar kata-katanya seperti tidak percaya. Dia bergumam sesuatu yang tidak saya tangkap, tetapi sebelum saya bisa bertanya, Lau berbicara kepadanya. Joey, bisakah saya berbicara dengan Anda di luar? Dia bergeser maju mundur di atas kakinya, terlihat gugup. Saya juga akan gugup jika terus memanggil Joey dengan sebutan Josephine. Tapi dia mengatakannya seolah-olah dia selalu melakukannya. Keduanya tidak mungkin memiliki banyak sejarah karena Joey baru berada di sini lebih dari setahun. Siapa yang bertanya? Dia memberi isyarat kepada Sam untuk menuangkan minuman lagi. Polisi atau Lau? Aku bertanya, sayang. Kalau begitu, jawabannya adalah tidak. Lagi pula, kamu tidak suka terlihat bersamaku di depan umum. Dia mengangkat bahunya seperti tidak peduli. Tapi saya bisa tahu dari betapa tegangnya dia bahwa itu hanya pura-pura. Itu tidak benar dan kamu tahu itu. Lau mengambil langkah ke arahnya, tetapi Joey menepis langkahnya dan bangkit dari bangku dengan sedikit goyah. Saya dan Lau bergerak bersamaan untuk memastikan dia tidak jatuh. Jangan sentuh dia, geram Lau padaku, menariknya ke arah dirinya dalam genggaman mesra. Biasanya, saya akan menyuruhnya untuk pergi sendiri, tetapi Joey bisa menahan diri. Dan saya tidak ingin memulai masalah dengan saudara laki-laki mawar. Saya sudah memiliki masalah di depan mata, dan saya tidak ingin menyulut api terlebih dahulu. Saya ingin menyimpan kartu saya sedekat mungkin dengan hati saya. Seperti yang saya duga, Joey mendorong dada Lau dan membuatnya mundur selangkah darinya. Joey bertubuh kecil, hampir tidak sampai ke dada Lau, tetapi dia tahu bagaimana cara mempertahankan diri. Anda telah menentukan pilihan Anda. Sekarang hiduplah dengan itu. Dia mencoba untuk melewatinya, tetapi dia mencengkeram lengannya. Dan dia memberinya tatapan yang bisa membuat orang yang lebih lemah.
Anda terlalu mabuk untuk mengemudi. Kata-katanya lembut dan penuh dengan keprihatinan. Dia bahkan tidak menanggapinya. Joey hanya memanggil nama Butch. Dia berada di salah satu meja biliar, tetapi ketika dia mendengar Joey memanggilnya, dia berjalan mendekat. Butch memiliki saya, katanya, dan suaranya sedikit sombong. Lau merapatkan rahangnya lagi, tapi apa yang bisa dia katakan? Jika dia tahu sesuatu tentang Joey, dia tahu bahwa dia tinggal serumah dengan Butch. Dia berteman dengan saudara-saudaranya, dan dialah alasan Joey pindah ke sini. Dia telah tinggal di rumahnya sejak dia tiba di sini, tapi sejauh yang saya tahu tidak ada yang terjadi di antara mereka. Tapi sekali lagi, saya tidak banyak bertanya. Angkat telepon Anda, kata Lau. Tetapi Joey tidak mau mengangkatnya. Persetan. Dengan itu, dia pergi, berjalan meninggalkan bar. Butch memberiku tatapan, apa-apaan. Sebelum dia mengikutinya keluar, meninggalkan Lau yang berdiri di sana seperti anak anjing yang ditendang. Saya tidak yakin dia bisa menangani Joey. Dia mungkin kecil, tapi dia mengimbanginya dengan sikap dan kemauan keras. Anda berada di atas kemampuan Anda, kata saya kepadanya, akhirnya berbalik untuk menatapnya secara langsung. Selama saya berada di suatu tempat bersamanya, saya akan menerimanya. Dengan itu, dia mengikuti Joey dan Butch. Sambil menggelengkan kepala, saya mengambil bon dan membayarnya. Bersyukur saya tidak membiarkan diri saya mabuk seperti yang saya inginkan. Tidak, saya harus memastikan mawar yang manis ini tertidur di tempat tidurnya sendiri malam ini. Sendirian. Setelah saya menyelesaikannya, mungkin saya bisa mulai memikirkan cara untuk keluar dari masalah yang sepertinya telah saya hadapi. Pagi ini saya terbangun tanpa peduli, dan sekarang saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sekarang saya mengerti apa yang dikatakan Lau. Saya lebih suka berada dalam kekacauan ini bersama mawar, daripada tidak memiliki mawar sama sekali. Saat keluar menuju sepeda motor, saya naik dan berkendara melewati rumah wali kota terlebih dahulu. Ketika saya tidak melihat ada mobil atau tanda-tanda orang di rumah, saya menuju ke perkebunan Anderson yang lama. Saya tidak percaya bahwa keluarga Mawar telah tinggal di kota yang sama dengan saya selama bertahun-tahun dan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tidak mungkin saya tidak ingat seorang gadis yang berjalan-jalan di kota ini dengan rambut dan mata seperti dia, berapapun usianya. Aku juga tidak pernah bertemu Lau sampai dia kembali mencalonkan diri sebagai polisi. Ayah mereka pasti menyekolahkan mereka di sekolah swasta sepanjang hidup mereka. Mungkin tidak ingin mereka melihat kekacauan yang dilakukannya. Saya yakin dia ingin menyembunyikan fakta bahwa dia bercinta dengan wanita manapun yang dia inginkan. Wali kota punya reputasi buruk karena tidak bisa menahannya di celana. Meskipun dia menikah dengan seorang wanita yang sama sekali bukan ibu Mawar. Kecuali dia melahirkannya di usia 5 tahun. Saya juga mendengar dia juga menyukai narkoba, tapi yang saya tahu, itu hanya gosip di kota kecil. Gosip menyebar seperti angin di sekitar sini. Ketika saya sampai di perkebunan Anderson, saya memarkir sepeda motor saya di luar tembok utara sehingga tidak ada yang bisa melihatnya atau mendengar saya berhenti. Melompati tembok, saya berjalan menuju rumah. Saya hanya pernah melihatnya dari kejauhan. Keluarga saya tidak pernah diundang ke acara amal atau pesta yang diadakan di sini. Kami tidak memenuhi standar tertentu. Jadi kami tidak diizinkan masuk ke dalam gerbang. Melihatnya dari dekat, terlihat seperti istana, membuat julukan si pirang saya semakin pas.
Apa yang akan dilakukan wali kota saat dia tahu aku memasukkan penisku begitu dalam ke vagina putrinya? Dan tidak akan pernah hilang. Aku punya firasat, hal-hal yang tidak akan mudah setelah malam ini. Ketika saya sampai di depan rumah, saya mengucapkan terima kasih tanpa suara karena mobilnya diparkir di luar di jalan masuk. Tambahan, mobilnya tidak terkunci. Gadis nakal, si pirang. Membuka kap mesin, saya mengeluarkan busi dan mematikannya, memastikan seseorang akan membutuhkan mobil derek ke bengkel saya besok pagi. Anda bisa lari sesuka Anda, pirang. Tapi Anda akan menemukan saya besok pagi. Diam-diam menutup kap mobil, saya melihat sekeliling untuk melihat apakah saya melihat BMW Scott. Yang ku tahu, mobil itu diparkir di garasi atau di luar rumah. Bagaimana mungkin hal itu bisa lolos dari pikiran saya? Scott telah menidurinya sejak Butch mencabut penisnya. Kembali ke sepeda motor saya menuju ke sisi lain kota dan menghela napas ketika saya melihat mobil Scott diparkir di luar rumah Tammy. Terima kasih sial. Saya tidak ingin menendang pintu depan rumah keluarga Anderson. Sekarang aku tidak merasa bersalah karena telah merebut anak gadisnya. Dia tidak pantas mendapatkannya jika dia terus memasukkan penisnya ke dalam vagina berbisa seperti Tammy. Pasti ada yang salah dengan dirinya jika dia membuang mawar dengan mudah. Melirik jam tangan saya melihat bahwa sekarang sudah pukul 2 pagi. Saya kembali ke bengkel dan memutuskan untuk tidur di bengkel di lantai atas untuk bermalam. Saya ingin memastikan bahwa saya sudah berada di sana saat dia muncul di pagi hari. Ketika saya masuk ke dalam bengkel, saya pergi ke tempat tidur dan merebahkan diri di atasnya. Sambil merogoh saku, saya mengambil celana dalam mawar dari saku, lalu mengeluarkan penis saya yang sudah mengeras dari celana jeans. Aku mendekatkan celana dalam itu ke hidungku dan menghirup aromanya. Lalu aku membungkusnya di sekitar penisku dan perlahan-lahan mulai membelai diriku sendiri. Aku membayangkan dia menjilati penisku dan memohon padaku untuk memenuhi dia dengan spermaku. Vaginanya yang hangat akan berkontraksi di tubuhku. Menghisap setiap tetes ke dalam tubuhnya yang terbuka. Membayangkan dia memohon padaku untuk mengeluarkan air mani di dalam vaginanya membuatku ejakulasi. Bahkan setelah saya mencoba mengeluarkan setiap tetes, tidak ada yang bisa mengurangi rasa perih di penisku. Sial, aku tidak bisa tidur.